sehingga otak juga cenderung berhenti bekerja. Dengan dimulainya majelis taklim ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Menambah wawasan kita dan membuat pikiran kita semakin segar karena diisi oleh ilmu pengetahuan, daripada kosong atau daripada mikir yang enggak. Lebih baik kita gunakan untuk berpikir hal-hal yang positif. Nah, satu hal positif yang akan kita bahas dalam forum ini adalah tentang sirah nabawiyah. Kelihatannya saya dijadwal mengisi di sini sebulan sekali, setiap minggu pertama setiap bulan, dengan materi sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah ini adalah sejarah perjalanan hidup Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Kita harus mengenal Nabi kita, panutan kita, dalam rangka agar kita semakin mencintainya. Tidak kenal maka tidak sayang. Karena itu mungkin yang ingin saya sampaikan selama mengisi materi ini itu adalah cerita lawang sejarah perjalanan hidup Kanjeng Nabi. Jadi banyak ceritanya. Mudah-mudahan cerita-cerita ini bisa menarik perhatian kita agar mendalami dan lebih mengenal junjungan kita, panutan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenyataannya adalah banyak orang yang mencintai Kanjeng Nabi, tapi sesungguhnya salah paham. Ada yang salah pahamnya itu fatal, ada yang tidak fatal. Tapi banyak yang maksudnya itu mencintai Kanjeng Nabi, mengikuti Kanjeng Nabi, mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi, tapi salah paham, entah sedikit atau banyak. Maka melalui kajian mengenai sirah ini, kita juga sesungguhnya dalam rangka ingin mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi. Apa sih itu sunnah? Banyak orang yang karena ingin mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi lalu membatasi pemahamannya tentang sunnah itu pada hal-hal tertentu saja. Contohnya pada aspek cara berpakaian umpamanya, menggunakan pakaian tertentu dengan model tertentu, kemudian dikira itu sunnahnya Kanjeng Nabi, yang lain tidak sunnah, umpamanya begitu. Atau dari segi penampilan, umpamanya jenggot, umpamanya kalau nggak berjenggot maka tidak mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi. Atau dari segi rambutnya harus begini, harus begitu, panjang segala macam, sepundak. Kalau tidak begitu tidak mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi. Dari segi penutup kepala harus begini, harus begitu. Kalau tidak, maka itu bukan sunnahnya Kanjeng Nabi. Padahal sunnah Kanjeng Nabi itu hakikatnya terletak pada akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi misi Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, dan di situ terletak sunnahnya Kanjeng Nabi yang paling utama adalah akhlak. Berakhlak itu adalah mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi. Ad-dinu kulluhu khuluq, itu kata ulama, antara lain Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ad-dinu kulluhu khuluq, agama itu ya akhlak itu. Agama itu akhlak. Kita sholat umpamanya dalam rangka agar jiwa tenang. Kalau jiwa tenang
tidak gampang mencuri, tidak gampang berbohong, tidak menipu. Nah, itu akhlak. Puasa melatih kesabaran. Nah, kesabaran itu akhlak. Jadi ujung-ujungnya beragama itu ya berakhlak. Maka mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi itu adalah mengikuti akhlaknya Kanjeng Nabi. Nah, perkara berapa persen kita bisa mengikuti Kanjeng Nabi, nah itu susah diukur. Yang penting sebagai umatnya Kanjeng Nabi, kita harus mengikut di belakangnya. Kemana Kanjeng Nabi pergi, kesitulah kita ikut. Nah, ada 5 contoh akhlaknya Kanjeng Nabi yang disampaikan oleh istri beliau, namanya Khadijah. Khadijah ini kan istri beliau yang paling beliau cintai. Dengan demikian, orang yang paling mengenal Kanjeng Nabi ya Khadijah ini radhiyallahu anha. Maka untuk mengetahui seperti apa akhlaknya Kanjeng Nabi, ya kita belajar kepada Khadijah radhiyallahu anha. Nah, Khadijah radhiyallahu anha mencontohkan ada 5 contoh akhlaknya Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Itu seperti apa? Yang pertama, kata Khadijah, Kanjeng Nabi itu innaka latasilur rahim. Ketika Khadijah berbicara kepada suaminya Kanjeng Nabi pada saat Kanjeng Nabi sedang atau baru pulang dari Gua Hira ketika pertama kali mendapatkan wahyu, dalam kondisi takut kalau itu setan atau iblis, takut kalau kerasukan segala macam. Kata Khadijah, tidak mungkin itu iblis. Kenapa? Karena engkau orang yang mulia, kemuliaanmu terletak dalam 5 hal. Yang pertama, innaka latasilur rahim, engkau ini orang yang suka silaturahim. Silaturahim. Dengan demikian silaturahim itu sunnah Nabi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini penting sekali disampaikan persoalan silaturahim ini karena definisi kita silaturahim itu bergeser zaman sekarang. Saya kira kita semuanya merasakan itu. Zaman dulu umpamanya kalau lebaran itu berkunjung, yang jauh menjadi dekat karena kita kunjungi ke rumahnya atau kemananya. Zaman sekarang sudah pakai HP, pakai WA, sehingga yang jauh semakin jauh, yang dekat juga jadi jauh sekarang. Karena ke tetangga pun kalau mengucapkan lebaran cukup pakai kartu di WA atau di grup. Nah, ini definisi silaturahim menjadi berkurang jadinya, karena silaturahim itu menjaga seduluran, artinya menjaga seduluran dengan menunjukkan rasa kasih dan sayang. Rahim itu kan rahim yang di dalam perutnya ibu, silah menghubungkan. Jadi menghubungkan rahim, seolah-olah orang lain itu seperti saudara kita sendiri, saudara sekandung. Itu silaturahim maknanya seperti itu. Karena itu kita menunjukkan rasa kasih dan sayang kepada orang lain, walaupun bukan saudara kandung, tapi kita perlakukan seolah-olah seperti saudara kandung. Jadi arti silaturahim itu dan rahim juga dari kata-kata rahmah. Kita tahu rahmah itu kan kasih sayang. Karena itu dikatakan rahim karena di dalamnya ini penuh dengan kasih sayang Allah. Kalau kita melihat istri kita hamil itu, kalau kita lus-lus itu kan, masya Allah, kok bisa ya jabang bayi hidup di dalam sana, itu ya apa ceritanya? Itu kalau tidak karena cinta dan kasih sayang Allah kepada manusia, tidak mungkin bisa hidup di dalam sana. Dan itu berlaku untuk rahim semua makhluk hidup, binatang-binatang segala macam ya. Kucing itu sekali mengandung entah 4 entah 5, itu gimana ceritanya ngerumpul di dalam perut sana, itu kok bisa hidup gitu. Itu kalau nggak karena rahmatnya Allah tidak mungkin bisa terjadi. Karena itu hidup itu
karena rahmat Allah. Maka salah satu kiai saya itu, salah satu doanya itu selalu mengatakan, Allahumma birahmatika khalaqtani, ya Allah, engkau dengan rahmatmu engkau menciptakan aku, wa birahmatika ahyaitani, dan dengan rahmatmu engkau menghidupkan aku, ngasih rezeki segala macam, fa birahmatika amitni, dan dengan rahmatmu maka matikanlah aku. Jadi indah akhirnya, kematian menjadi sesuatu yang indah karena kita di perut ibu rahim itu sebuah keindahan karena rahmatnya Allah. Hidup begitu sangat indah karena rahmatnya Allah. Nah, kalau kita mati dengan rahmat Allah, sesuatu yang indah sekali. Apalagi kita bisa dikaruniai untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Allahumma amin. Itu pasti sesuatu yang sangat indah. Jadi yang pertama, akhlaknya Kanjeng Nabi itu silaturahim, sesuatu yang sederhana, tapi sering kita lupakan, setidaknya melupakan kalau itu adalah sunnah. Kalau bicara sunnah, kita sering itu membatasi diri ya pada itu saja. Mohon maaf pada masalah jenggot, sehingga saya sering kalau ketemu teman itu selalu diperingatkan, mana jenggot ente ini kok dicukur terus itu. Nah, kenapa? Nah, itu kan sunnah Kanjeng Nabi, maksud nggak diikuti ya? Itu sering terjadi. Padahal sunnah itu tidak terbatas pada penampilan fisik. Yang kedua, kata Khadijah radhiyallahu anha, Kanjeng Nabi itu jujur, wa tasduqul hadis, jujur. Ini kan juga akhlak, dan jujur ini juga satu hal yang sekarang minus. Istilahnya yang sering kita dengar itu istilahnya apa? Hoax atau hoax. Jadi banyak hal yang terjadi dan minus yang sedang terjadi di masa hidup kita ini sesungguhnya sudah diantisipasi oleh Kanjeng Nabi, seolah-olah nanti itu pada masanya ada barang yang sangat mahal, langka, antara lain yang namanya kejujuran. Hoax atau hoax bahasa Inggrisnya ini kan umum sekarang ini, apalagi dengan adanya lagi-lagi dengan media sosial. Gampang sekali orang berbicara dengan jarinya, kemudian menyebarkan hoax, kadang-kadang sadar, kadang-kadang tidak, menyebar ke seluruh negeri, bahkan ke seluruh dunia. Dan sekarang beda dengan zaman dulu. Zaman sekarang setiap orang itu bisa membuat berita. Itu zaman kita sekarang itu begitu. Kalau zaman dulu, zaman Orde Baru, ya bisa membuat berita itu hanya pemerintah. Berita yang disiarkan di TV harus difilter oleh pemerintah. Zaman berubah, setelah itu yang bisa membuat berita adalah media massa, koran, TV. Berita itu adalah yang disampaikan oleh berita dan koran dan TV, media massa. Zaman sekarang yang membuat berita siapa? Setiap individu, setiap orang bisa membuat berita. Sehingga begitu banyak sekarang itu berita seliweran. Ada yang mengatakan 80%-nya tidak benar. Nah, sorong 80% berita yang bersebaran di media sosial itu tidak benar. Tidak benarnya itu kadang-kadang disengaja, kadang-kadang tidak disengaja. Yang banyak zaman sekarang adalah disengaja. Untuk tujuan apa? Komersil. Menciptakan kebohongan untuk mendapatkan uang. Bukankah itu kata Al-Quran? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Iya, Quran ini. Dan engkau mencari rezeki dengan cara berbohong. Karena itu zaman sekarang berbohong itu menjadi industri.
Jadi industri itu tidak hanya bikin baju, bikin celana, bikin sepatu, bikin mobil, nggak hanya itu zaman sekarang. Industri itu, industri itu termasuk industri menciptakan kebohongan, berita-berita bohong. Itu industri sekarang. Uangnya banyak, cuan, menghasilkan banyak uang. Jujur menjadi akhlaknya Kanjeng Nabi, sunnahnya Kanjeng Nabi yang zaman sekarang sangat mahal, sangat langka. Maka harus kita dalami, kita ikuti sunnah namanya kejujuran. Yang ketiga, wa tahmilul kal. Kanjeng Nabi itu akhlaknya, sunnahnya adalah memikul beban orang lain. Kita tidak bisa. Bisanya kita meringankan beban orang lain. Beda antara meringankan dengan memikul. Kalau meringankan itu umpama ada orang punya hutang 1 juta, umpama kita membantu dengan cara meringankan hutangnya agar bebannya tidak terlalu berat. Kita sumbang 100.000 umpamanya untuk bayar hutang. Kanjeng Nabi tidak. Ada orang hutang 1 juta, kok butuh bantuan, dibantu 1 juta, dipikul bebannya. Beban orang itu dipikul sendiri. Banyak ceritanya, seperti ceritanya Salman Al-Farisi. Kalau mau diceritakan panjang, tapi itu contoh saja. Salman Al-Farisi itu punya beban karena kalau mau masuk Islam, Salman Al-Farisi itu harus membayar, karena budak Salman Al-Farisi harus membayar harganya, harus dibebaskan dari si yang punya Salman. Harganya bukan main, harganya itu kalau tidak salah si pemilik budak ini orang Yahudi ini minta 20 onta kalau tidak salah, plus tanah seluas 5 hektar, lengkap dengan pohon kurmanya. Itu harga Salman yang dipatok oleh si yang punya budak. Mahal sekali. Itu ditanggung sama Kanjeng Nabi, dicarikan, minta sumbangan di sana sini. Untuk tanahnya tadi itu, ketika nanam kurmanya selebar 5 hektar ini, Kanjeng Nabi sendiri yang nanam kurmanya, tidak mau dibantu, tidak mau merepotkan orang lain. Itu artinya memikul beban. Itu seperti itu, bukan meringankan beban. Kanjeng Nabi memikul beban. Apalagi kalau soal, kita pernah dengar ya sebuah hadis ketika Kanjeng Nabi SAW mau diambil nyawanya, Kanjeng Nabi merasakan begitu sakit. Kenapa kok dibikin sakit? Padahal Kanjeng Nabi kok nggak dibikin enak saja, yang gampang. Itu supaya umatnya juga belajar bahwa sakaratul maut itu sakit seperti yang dialami oleh Kanjeng Nabi. Kalau tahu sakit, maka hati-hati dalam hidup. Jangan sembrono, jangan berbuat dosa. Semakin banyak dosanya, semakin sakit sakaratul mautnya. Nah, begitu merasakan sakitnya sakaratul maut, Kanjeng Nabi yang diingat apa? Umatnya. Kalau saya saja sakit kayak begini, bagaimana umatku? Maka Kanjeng Nabi kan minta kepada Allah, ya Allah, sakitnya umatku ketika sakaratul maut, bebankan semuanya kepadaku. Masya Allah, bebankan semuanya kepadaku, biar aku yang merasakan sakitnya, umatku biar tidak sakit. Itu loh cintanya Kanjeng Nabi pada kita itu. Jadi memikul beban tidak hanya memikul beban hutang, tidak hanya itu, tapi memikul beban yang lebih berat daripada itu, yaitu kesengsaraan, sakitnya sakaratul maut, dan kesengsaraan di akhirat nanti. Maka doanya Kanjeng Nabi untuk kita umatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di akhirat nanti
umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang termulia, yang terdepan, yang pertama masuk surga, yang paling banyak mendapatkan syafaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Dipikul bebannya. Banyak kan cerita ada orang yang masuk neraka paling bawah. Kanjeng Nabi nyari, nanti itu di akhirat kita dicari sama Kanjeng Nabi, ingin memastikan tidak ada lagi umatnya yang tertahan di neraka. Dicari sama Kanjeng Nabi. Kalau masih di neraka, dinego sama Kanjeng Nabi kepada Allah. Ya Allah, ini kan umatku, dia mencintaiku. Katanya engkau mencintaiku. Kalau aku mencintai umatku, tolong dibebaskan dari api neraka. Banyak ceritanya, hadisnya banyak. Sehingga ada cerita, ada hadis, ada seseorang yang pernah mengucapkan sallallahu ala Muhammad, pernah bersolawat sekali dalam hidupnya, itu mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hidup ini nggak hanya di dunia ini, akhirat jauh lebih abadi. Dan kalau mau selamat, mau bahagia di akhirat, banyak-banyaklah bersolawat. Yang keempat, memuliakan tamu. Wah, itu sunnah Nabi, memuliakan tamu. Syukur-syukur semua orang di dunia ini kita anggap tamu, tamunya kita, sehingga kepada setiap orang kita memuliakan. Memuliakan orang itu antara lain, kalau kita berbicara yang halus, yang lembut, kata-katanya dipilih, jangan menghina, jangan merendahkan. Kalau menghina, merendahkan itu terlalu menyakitkan, maka kalau kita mau mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi, jangankan menghina, merendahkan, mempertanyakan, menyalahkan itu tidak pernah Kanjeng Nabi. Menyalahkan orang itu tidak pernah Kanjeng Nabi. Sampai pernah ada cerita ya, ada orang kampung yang datang ke Madinah, masuk ke masjidnya Kanjeng Nabi, kencing di dalam masjid. Masjid kok dikencingi? Itu kalau ustadz zaman sekarang ngamuk itu. Ya, kita umumnya akan ngamuk lah melihat orang kencing kok di dalam masjid. Bukan karena melecehkan, tapi karena tidak tahu. Sahabat lo ngamuk semuanya. Kanjeng Nabi tidak ngamuk, Kanjeng Nabi tidak ngamuk, santai saja. Disiram kencingnya sudah, mari. Tidak perlu ngamuk. Jadi ini sosok yang luar biasa dan sunnahnya perlu kita ikuti. Antara lain tadi itu memuliakan tamu. Dan ternyata memuliakan tamu itu sulit. Dulu waktu saya mondok diajari bahwa memuliakan tamu itu adalah sunnahnya Nabi, pahalanya besar. Waktu di pondok saya nggak paham saya. Apa sih susahnya memuliakan tamu? Gitu aja kok dianggap berpahala besar. Ternyata setelah besar, punya rumah sendiri, merasakan ternyata memuliakan tamu itu berat. Apalagi kita pulang kerja, mau istirahat, ada tamu, pengen ngobrol, pengen curhat. Mendengarkan curhatan orang itu kan kita juga terbebani. Karena yang dicurhatkan itu adalah masalah, kita ikut mikir, ikut terbebani. Oh iya, ternyata memuliakan tamu itu berat. Yang terakhir adalah wa tu'inu ala nawaibil haq, membantu orang-orang yang berjuang demi kebenaran. Kebenaran sama dengan hoax dan silaturahim dan yang lain-lain. Kebenaran itu zaman sekarang juga menjadi sesuatu yang langka.
Ada istilah apa namanya, membela yang bayar istilahnya ya. Kalau lagunya kan bagaimana itu, membela yang benar. Lagu apa itu? Lagu nasional ya, Halo Halo Bandung atau kalau nggak salah. Ada kalimat membela yang benar, diplesetkan menjadi membela yang bayar. Karena itu sekarang itu, zaman sekarang ini, kita ini hidup ini, zaman kita hidup ini, itu kebenaran bisa dijual belikan sekarang ini. Kebenaran bisa dijual belikan. Yang benar adalah yang bayar, yang punya uang. Yang tidak punya uang salah. Makanya penegakan hukum di negeri kita dan di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, penegakan hukum itu lemah karena penegak hukum bisa dibeli. Apalagi zaman sekarang, kata ahli politik, ahli sosiologi, segala macam, kalau kita belajar ilmu-ilmu seperti itu, dunia ini kan dikuasai oleh 10 orang saja. 10%, bukan 10 orang. 90% kekayaan dunia itu dikuasai oleh 10% penduduk dunia. Sisanya 10% kekayaan dunia dibagi kepada 90% penduduk dunia. Alangkah kuatnya yang 10% tadi itu, yang mengontrol kekayaan dunia ini. Mereka lah yang mengatur semuanya, mengatur yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Dan saya kira kita juga mengikuti banyak kasus di negeri ini, kasus pembunuhan, kasus ini, kasus itu, terasa tidak adil. Kenapa? Ada nenek-nenek yang katanya mencuri apa namanya itu, ada pohon buah yang jatuh atau apa begitu, diambil, dikira itu pohon buah yang tidak ada yang punya, ternyata ada yang punya, diperkarakan, dipenjara sekian bulan, sekian tahun, padahal hanya satu buah. Sementara ada yang korupsi segala macam bermiliar-miliar, ya mungkin ditangkap tapi di penjara bisa keluar masuk karena bayar segala macam. Jadi kebenaran itu sekarang menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Maka mari kita berdoa, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita istiqomah melihat yang benar itu benar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, berikanlah kami, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu hak, yang benar itu benar, dan berikanlah rizki kepada kami untuk mengikuti kebenaran itu, dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil supaya kami bisa menghindarinya. Karena lagi-lagi termasuk kebenaran agama juga sekarang itu diperjualbelikan. Kadang-kadang demi uang, bicara tentang agama dipleset-plesetkan supaya menarik, supaya dapat job, supaya bisa ceramah di sana sini, dapat uang dan seterusnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.